Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik wal hidayah, serta banyak lagi nikmat yang tidak dapat kita untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kaum muslimin, barang siapa yang ingin mengetahui, man arada ay ya'rifa maqamahu indallah falyanzur fi masta'malahu Allah. Barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya, makamnya, makam dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihat bagaimana dia amal kesehariannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal yanzur ila qadamaihi ayyu makanin ahabba ilaiha ay yakhtuwa ilaih. Dan lihat akan langkahnya ke tempat mana yang disukainya dalam berlangkah. Wal yanzur fi jarihati lisani ayyu qaulin yuhibbu ay yuraddada. Dan juga lihat anggota lisannya, ucapan apa yang disukainya, yang sering berulang-ulang di lidahnya. Wal yanzur jarihati basari ayyu syai'in yuhibbu ay yanzura ilaih. Dan lihat kepada anggota penglihatannya, suatu apa yang suka ia memandangnya. Sukakah ia memandang mushaf, memandang lembaran-lembaran Al-Quran, memandang wajah ulama, atau sebaliknya suka memandang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila jarihati sam'i ayu syai'in yuhibbu ay yasma'ahu. Dan lihat kepada pendengarannya, perhatikan kepada pendengarannya, pendengaran kita masing-masing, sesuatu apa yang ia suka, yang kita suka mendengarnya. Sukakah kita mendengar lantunan Al-Quran? Sukakah kita mendengar nasihat, mendengar pengajian? Atau kita hanya suka yaitu mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua perbuatan keseharian, semua amal keseharian, baik itu langkah, lidah, penglihatan dan pendengaran, dapat menunjukkan bagaimana magamnya, bagaimana kedudukannya, bagaimana kedudukan kita atau magam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menuntun dirinya, dapat menuntun diri kita sampai akhir hayat. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya di padang mahsyar menurut ketika matinya dia, ketika meninggal dunianya ia. Yub'atsu kullu 'abdin fil qabri ala ma mata. Al-mu'minu ala imanih, wal munafiqu ala nifaqih, wal kafiru ala kufrih. Akan dibangkitkan tiap-tiap manusia, dibangkitkan tiap-tiap hamba dari kuburnya sebagaimana ketika ia matinya. Ketika ia mati dalam keadaan beriman, maka ia dibangkitkan dengan imannya. Mati ia dalam keadaan munafik, dibangkitkan dengan kemunafikannya. Dan jika ia mati dalam keadaan kafir, maka dibangkitkan bersama dengan kekafirannya. Yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Seorang hamba akan dibangkitkan dari kubur sebagaimana dilihat dari mana cara ia matinya. Apakah ia meninggal dunia dalam keadaan sedang menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasul, ataukah ia meninggal dunia dalam keadaan maksiat? Wal iyazu billah. Oleh karena itu, kita harus jaga benar-benar. Kita harus menjaga benar-benar. Jangan sampai kita dalam keadaan lalai. Jangan sampai kita dalam keadaan lengah. Karena
waktu datangnya ajal adalah semata-mata rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yamutul mar'u ala ma asha alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Akan meninggal dunia, mati seseorang sebagaimana dengan kebiasaan dalam hidupnya. Dan ia akan dibangkitkan sebagaimana sesuai dengan ketika ia meninggal dunianya. Orang yang mati dalam keadaan kafir, Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna andarnakum adzaban qariba. Yauma yanzul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang-orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Mereka orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya coba aku tidak dibangkitkan pada hari ini, pada hari kebangkitan. Mereka menyesal semuanya. Alangkah baiknya, kata mereka, kami tidak dibangkitkan, aku tidak dibangkitkan pada hari ini, dan tetap saja menjadi tanah. Atau mereka berkata, coba alangkah baiknya aku dahulu hanya segumpal tanah di dunia, tidak dijadikan seorang manusia. Dan ketika Allah mengatakan kepada bahaim, kepada para hewan setelah dibangkitkan, setelah dihisab, kemudian Allah mengatakan, kuni turaba, jadilah kamu sekalian tanah, kembali menjadi tanah. Maka orang-orang kafir berkata, ya laitani asiru turaban mithla tilkal bahaim. Kata orang-orang kafir, ya, coba alangkah baiknya aku menjadi tanah seperti bahaim, seperti hewan-hewan itu. Suatu penyesalan yang sudah sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita ke masalah kedudukan diri kita. Kedudukan posisi atau maqam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga kedudukan atau maqam kita agar baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita perlu 3 hal. Yang pertama, tajdidun niyah, perbarui niat. Niat supaya terus dibaguskan dari awal, pertengahan, dan bahkan di akhir dari suatu amal. Terus kita kontrol agar tidak melenceng. Silakan kita berbuat baik, baik bacaan-bacaan kita atau perbuatan badan kita sebanyak-banyaknya. Tapi kita perhatikan niat kita yang ada di dalam hati, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sebaik apapun perbuatan kita, secakap apapun yang kita amalkan, apabila tidak niat dengan yang baik, bukan biwajhillahi ta'ala, wal iyazu billah, menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sumpah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, semua ibadahku, kehidupanku dan kematianku semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhtiar. Agar terus kita berikhtiar. Terus kita berusaha perbuatan-perbuatan baik supaya istiqamah sampai pada akhir hayat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'jabu bi amali ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Janganlah kalian dibuat takjub. Janganlah kalian dibuat kagum dengan amal yang dilakukan oleh siapapun, oleh seseorang, termasuk oleh diri kita sendiri. Sampai kalian melihat dengan amal apa hidupnya ditutup. Dan yang ketiga, doa.
Jangan lupa dengan senantiasa kita membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan meremehkan doa. Doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Doa adalah tulang sumsumnya ibadah. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Minta agar selalu mendapat petunjuk, mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengajarkan agar kita mendapat petunjuk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan karuniakanlah kepada kami untuk dapat mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah ya Allah kepada kami yang salah itu salah dan karuniakanlah kepada kami agar kami dapat menghindarinya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan. Mudah-mudahan kita selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam kebaikan dari mulai perbuatan lisan, perbuatan badan dan hati kita, semuanya insyaallah biwajhillah akan mendapatkan sisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.